Teman-teman, kembali di edisi kesempatan pada sore hari ini, saya menyapa dan mendoakan teman-teman sekalian. Mudah-mudahan kita masih dalam limpahan kenikmatan, kesehatan, dan kenikmatan dalam iman dan Islam tentunya. Mudah-mudahan semua limpahan nikmat dari Allah SWT tersebut yang kita dapatkan secara cuma-cuma, secara gratis, bisa kita pergunakan semua kenikmatan tersebut, baik yang jasmani dan rohani, dalam rangka juga dikembalikan nikmat itu kepada Allah SWT dalam bentuk ketaatan kepada Allah SWT. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah SWT, dan kita bersaksi bahasanya Rasulullah SAW adalah Rasulnya dan juga Khatimul Anbiya, itu penutup para nabi. Sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, maka kita harus senantiasa semangat dan juga menambah wawasan pengetahuan kita, mempelajari jejak rekam jejak yang tercatat ataupun yang dalam bentuk yang lain seperti itu. Nah, pada kesempatan di sore hari ini kami kembali ingin berbagi, dan juga mudah-mudahan ini bagian daripada wujud kecintaan kita kepada Nabiullah Muhammad SAW di bulan Rabiul Awal yang memang seperti bunga yang merkah, terlihat indah di awal-awalnya. Sebagaimana orang yang baru masuk Islam itu akan semangat dalam berhijrah dan belajar. Namun kita harus bertahan karena setelah Rabiul Awal akan ada Rabiul Akhir. Setelah Rabiul Akhir ini nanti amalan akan bisa rontok ketika masuk Jumadal Awal. Itu orang yang banyak berkata-kata, yang sia-sia, menggunjing. Jumada disebutkan banyak yang berkata yang sia-sia, maka Jumadal Awal, maka awal daripada rontoknya atau terhapusnya amal yang sudah dibangun di Rabiul Awal tadi. Namun saya pada kesempatan kali ini tidak akan membahas tentang makna daripada bulan-bulan dalam kalender hijrah atau kalender Islam. Pada kesempatan di sore hari ini izinkanlah saya akan menjelaskan sedikit atau menyampaikan, berbagi, bukan bermaksud untuk mengajari, yaitu sebuah hadis daripada sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bersabda, la taqumus sa'atu hatta yataqarabaz zamanu, seperti itu. Jadi tidak akan terjadi kiamat. As-sa'ah ini lebih kecil daripada menit, lebih kecil daripada detik, lebih detail lagi daripada detik, itu hanya Allah saja yang mengetahui akan mana ini. Ini juga merujuk juga penjelas daripada surah Luqman ya, ayat ke-34 itu. Yaitu tidak ada yang mengetahui kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yataqarrabaz zamanu. Yaitu tidak akan terjadi kiamat hingga zaman itu terasa dekat gitu. Sangat dekat, waktunya itu sangat singkat, maka disebut seperti qarib gitu. Kita punya sahabat qarib, adalah sahabat yang dekat. Tidak terjadi hari kiamat sampai zaman atau waktu itu rasanya terasa sangat sebentar sekali. Fatakunus syanatu kasyahri, dan 1 tahun itu bilangannya sampai 1 tahun itu rasanya seperti 1 bulan rasanya. Bukankah kemarin kita habis melewati hari Ahad, hari ini sudah masuk hari Ahad lagi. Wasyaharu kal jumu'ati, dan 1 bulan itu rasanya seperti 1 Jumat atau 1 pekan, seperti itu. Tidak terasa, habis sholat Jumat sudah sholat Jumat lagi 1 pekan. Dan selanjutnya, watakunul jumu'atu kal yaumi, dan 1 Jumat atau 1 pekan itu rasanya seperti 1 hari. Wayakunul kaumu kasa'ati, jadi 1 hari itu rasanya seperti sesaat saja. Dan yang terakhir, watakunus sa'atu, 1 saat atau sesaat itu qaddurmati bin nari, 1 saat atau suatu waktu yang terasa hanya sesaat itu rasanya pun seperti lebih cepat daripada sesuatu yang dibakar oleh api atau sesuatu yang terbakar oleh api. Jadi tanda-tanda kiamat tidak akan terjadi sampai munculnya tanda-tanda ini. Waktu setahun seperti terasa sebulan, dan waktu sebulan seperti 1 pekan atau 1 Jumat, dan waktu sepekan itu rasanya seperti hanya 1 hari. Sehari rasanya seperti sesaat saja, sekian detik atau sekian menit. Dan sekian menit itu atau sekian detik yang sesaat itu rasanya lebih cepat dibandingkan benda ataupun sesuatu yang dibakar oleh api, seperti itu. Hadis ini sahih. Mudah-mudahan memberikan perenungan dan juga pencerahan pada hati kita, bahwasanya kita berlomba dengan yang namanya ajal. Jangan sampai ketika ajal sampai kita baru bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, dan mudah-mudahan hadis ini juga terbayang, dihafalkan, dan selalu teringat dalam pikiran kita, bahwasanya waktu semakin singkat merupakan tanda datangnya kiamat. Bahkan sejak Rasulullah diutus masih hidup pun telah dikatakan kiamat dan Rasulullah diutus itu jaraknya seperti antara ibu jari dan dengan jari telunjuk, seperti itu. Mudah-mudahan ini memberikan inspirasi di sore hari ini menjelang waktu asar. Jika ada kesalahan saya mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.